Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang sedang mengimplementasikan kurikulum baru. Seorang siswa menunjukkan kesulitan dalam memahami konsep yang baru saja Anda ajarkan. Setelah beberapa kali diberikan penjelasan, siswa tersebut masih belum mengerti. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan penjelasan ulang dengan menggunakan metode yang sama hingga siswa mengerti. B. Meminta siswa tersebut untuk belajar lebih giat di rumah agar dapat memahami materi. C. Mencari metode pembelajaran lain yang mungkin lebih mudah dipahami oleh siswa tersebut. D. Memberikan contoh-contoh tambahan yang relevan agar siswa bisa memahami konsep tersebut dengan lebih baik. E. Mengabaikan kesulitan siswa tersebut dan melanjutkan pembelajaran karena waktu yang terbatas. Pembahasannya, tindakan yang paling tepat dalam situasi ini adalah yaitu C. Mencari metode pembelajaran lain yang mungkin lebih mudah dipahami oleh siswa tersebut. Jika penjelasan yang sama belum membantu siswa memahami konsep, mencari metode pembelajaran yang berbeda bisa menjadi solusi yang efektif. Misalnya, Anda bisa mencoba pendekatan visual, diskusi kelompok, atau penggunaan alat bantu pembelajaran lainnya. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi, mengadaptasi metode mengajar sesuai dengan kebutuhan mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Mencari metode pembelajaran lain yang mungkin lebih mudah dipahami oleh siswa tersebut. Soal selanjutnya, sekolah Anda sedang melakukan persiapan untuk ujian semester. Anda menyadari bahwa ada seorang siswa yang sering tidak hadir saat mata pelajaran Anda. Ketika hadir, siswa tersebut tampak tidak bersemangat dan jarang berpartisipasi. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Memberikan nilai rendah pada siswa tersebut karena kehadirannya yang minim. B. Menghubungi orang tua siswa untuk membahas masalah kehadiran dan perilaku siswa tersebut. C. Menegur siswa tersebut di depan kelas untuk memberikan contoh kepada siswa lain. D. Membiarkan siswa tersebut dengan asumsi bahwa hal ini adalah masalah pribadi yang harus diselesaikan sendiri. E. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut untuk menebus ketidakhadirannya. Pembahasannya, tindakan yang paling tepat untuk menangani situasi ini adalah yaitu B. Menghubungi orang tua siswa untuk membahas masalah kehadiran dan perilaku siswa tersebut. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk memahami lebih baik alasan dibalik ketidakhadiran dan kurangnya partisipasi siswa, serta mencari solusi bersama dengan orang tua. Keterlibatan orang tua dapat memberikan dukungan tambahan bagi siswa untuk meningkatkan keterlibatannya di kelas. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap kesejahteraan siswa dan berusaha membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi jawaban soal ini yang tepat yaitu B. Menghubungi orang tua siswa untuk membahas masalah kehadiran dan perilaku siswa tersebut. Lanjut soal berikutnya. Anda diberi tugas untuk membuat rencana pembelajaran yang inovatif dan interaktif untuk sebuah mata pelajaran. Namun, beberapa rekan kerja Anda merasa keberatan dengan perubahan metode pembelajaran yang Anda usulkan karena mereka merasa cara lama lebih efektif. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memaksa rencana pembelajaran yang Anda buat karena Anda yakin itu lebih baik. B. Mengabaikan masukan dari rekan kerja dan melaksanakan rencana Anda sesuai rencana. C. Mengajak rekan kerja berdiskusi untuk memahami kekhawatiran mereka dan mencari solusi yang bisa diterima bersama. D. Mengubah rencana pembelajaran Anda sesuai dengan keinginan rekan kerja meskipun itu berarti kembali ke metode lama. E. Membiarkan rekan kerja menggunakan metode lama sementara Anda menggunakan metode baru. Pembahasannya, tindakan yang paling tepat dalam situasi ini adalah yaitu jawaban C. Mengajak rekan kerja berdiskusi untuk memahami kekhawatiran mereka dan mencari solusi yang bisa diterima bersama.
Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk mendengarkan kekhawatiran rekan kerja, memberikan ruang bagi diskusi terbuka, dan menjelaskan alasan di balik metode baru yang Anda usulkan. Melalui kolaborasi dan kompromi, Anda bisa mencari solusi yang dapat menggabungkan keunggulan metode baru dengan elemen yang sudah terbukti efektif dari metode lama. Ini tidak hanya memperkuat hubungan tim, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi yang diterima secara bersama. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu C, mengajak rekan kerja berdiskusi untuk memahami kekhawatiran mereka dan mencari solusi yang bisa diterima bersama. Lanjut soal berikutnya. Dalam suatu diskusi kelompok, seorang siswa sering mendominasi pembicaraan sehingga anggota kelompok lain tidak mendapat kesempatan untuk berkontribusi. Guru ingin mengajarkan keterampilan komunikasi yang lebih baik dan mendorong siswa untuk saling mendengarkan. Apa pendekatan terbaik bagi guru untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan siswa dalam pembelajaran sosial emosional? A. Menyuruh siswa tersebut untuk berbicara lebih jarang agar anggota kelompok lain bisa berpartisipasi. B. Mengajarkan tentang pentingnya peran pendengar aktif dan meminta siswa bergantian menjadi pencatat selama diskusi untuk memastikan semua orang didengarkan. C. Meminta anggota kelompok untuk mengabaikan komentar siswa yang mendominasi agar ia menyadari kesalahannya. D. Menyuruh siswa yang sering diam untuk lebih banyak berbicara tanpa mengatur interaksi dalam kelompok. E. Menghilangkan tugas diskusi kelompok agar tidak ada siswa yang mendominasi. Penjelasannya, pendekatan terbaik bagi guru untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan siswa dalam pembelajaran sosial emosional adalah yaitu jawaban B. Mengajarkan tentang pentingnya peran pendengar aktif dan meminta siswa bergantian menjadi pencatat selama diskusi untuk memastikan semua orang didengarkan. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan mendengar aktif, tetapi juga memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berperan dalam diskusi secara bergiliran. Dengan meminta siswa bergantian menjadi pencatat, Anda menciptakan struktur yang mendorong semua siswa untuk berpartisipasi dan mendengarkan dengan seksama, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam kelompok. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu B, mengajarkan tentang pentingnya peran pendengar aktif dan meminta siswa bergantian menjadi pencatat selama diskusi untuk memastikan semua orang didengarkan. Soal berikutnya, dalam kelas yang sangat aktif, guru ingin mengajarkan kepada siswa cara mengelola konflik yang terjadi secara efektif dan menghargai perbedaan pendapat. Beberapa siswa sering terlibat dalam perdebatan yang memanas, sehingga sulit mencapai kesepakatan. Apa strategi pembelajaran sosial emosional yang paling tepat untuk mengajarkan keterampilan resolusi konflik dalam kelas? A. Memberi hukuman kepada siswa yang berdebat agar mereka lebih berhati-hati. B. Mengajarkan teknik negosiasi dan resolusi konflik, kemudian meminta siswa mempraktikkan dengan perdebatan yang terstruktur. C. Menghindari diskusi kelas untuk menghindari perdebatan yang dapat memicu konflik. D. Mengurangi kesempatan siswa untuk mengungkapkan pendapat agar tidak terjadi konflik. E. Mengabaikan konflik yang terjadi di kelas agar siswa belajar menyelesaikan masalah mereka sendiri. Lanjut pembahasannya. Strategi pembelajaran sosial emosional yang paling tepat untuk mengajarkan keterampilan resolusi konflik dalam kelas adalah yaitu B. Mengajarkan teknik negosiasi dan resolusi konflik, kemudian meminta siswa mempraktekkan dengan skenario perdebatan yang terstruktur. Pendekatan ini mengajarkan siswa bagaimana mengelola konflik secara konstruktif dengan memberikan keterampilan yang dapat mereka gunakan ketika menghadapi perbedaan pendapat. Dengan memberikan latihan berbasis skenario yang terstruktur, siswa dapat mempraktikkan teknik-teknik seperti mendengarkan secara aktif, berbicara dengan jelas dan sopan, serta mencari solusi yang saling menguntungkan yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Jadi jawabannya yang benar adalah B,
mengajarkan teknik negosiasi dan resolusi konflik, kemudian meminta siswa mempraktekkan dengan skenario perdebatan yang terstruktur.